Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan berbagi resep membuat jajanan roti yang pernah viral yaitu Milk Bun Thailand. Yap, bener banget, roti ini adalah jajanan dari Bangkok, Thailand. Nah, aku buat lagi karena aku ada pesanan untuk dijual di acara bazar anak aku yang SMA. Nah, yang penasaran cara buatnya dan aku jual dengan harga berapa sih? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Yang pertama, di sini aku buat diplomat cream. Dalam keadaan kompor mati, aku masukkan 50 gram gula pasir, 30 ml susu cair full cream, ada 3 kuning telur. Kemudian semua bahan ini aku aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, nyalakan kompor, masukkan 30 gram tepung maizena dan 1 sendok teh vanili cair atau bisa diganti dengan vanili bubuk ya. Diaduk lagi hingga kental dan meletup-letup. Untuk tepung maizena sebaiknya dilarutkan dulu dengan sedikit air agar hasilnya tidak bergerindil. Yang terakhir, tambahkan 30 gram margarin, aduk hingga tercampur rata dan mengkilap. Kemudian setelah teksturnya kental dan mengkilap, matikan kompor, pindahkan ke dalam mangkuk, dinginkan di suhu ruang. Setelah itu bisa disimpan di dalam kulkas. Tahap selanjutnya, siapkan mangkuk lagi, masukkan 100 gram whipping cream bubuk dan 200 ml air dingin yang baru keluar dari kulkas. Kemudian mixer hingga kental dan mengembang. Mixer dengan kecepatan rendah selama 10-15 menit. Kemudian masukkan flak kuning telur yang tadi disimpan di dalam kulkas. Teksturnya sudah padat seperti ini, lalu dimixer hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, diplomat krim ini sudah jadi, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga dan simpan di dalam kulkas. Selanjutnya, ke tahap membuat buttercream. Di sini aku siapkan mangkuk, masukkan 100 gram mentega putih. Ini dimixer hingga putih dan mengembang. Kemudian aku masukkan 1 saset SKM putih, lalu mixer kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah itu bisa kita sisihkan dulu. Tahap selanjutnya membuat roti. Di sini aku siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Aku pakai tepung cakra kembar yang curah, lalu ada 200 gram tepung terigu protein sedang. Lanjut ini aku tambahkan 80 gram gula pasir, ada 8 gram ragi instan, ada juga 20 gram susu bubuk, dan yang terakhir aku tambahkan 2 gram bread improver atau pelembut roti. Untuk bahan yang terakhir ini bisa di skip bila tidak ada, kemudian semua bahan kering dimixer dengan kecepatan rendah sebentar saja. Nah, selanjutnya tambahkan 2 kuning telur dan juga 250 ml susu cair full cream, mixer hingga setengah kalis dengan kecepatan rendah. Untuk kedua bahan ini wajib dalam keadaan dingin baru keluar dari kulkas ya. Setelah setengah kalis, masukkan 80 gram margarin dan setengah sendok teh garam, mixer terus hingga adonan roti kalis elastis. Nah, jika dirasa mixer sudah panas, maka bisa diistirahatkan dulu kurang lebih 10-15 menit, cabut dari stop kontak. Kemudian setelah itu bisa dinyalakan dan mixer kembali. Ini berfungsi agar pemakaian mixer lebih tahan lama dan tidak cepat rusak. Setelah adonan kalis elastis, tadi sudah dites window pan, adonan roti tidak sobek. Selanjutnya istirahatkan selama 10 menit, tutup dengan kain bersih. Selanjutnya setelah 10 menit diistirahatkan, adonan akan menjadi lentur elastis. Kemudian bagi dan timbang masing-masing itu 30 gram atau bisa sesuai selera teman-teman di sini.
Ini dia hasilnya setelah ditimbang. Selanjutnya ambil adonan roti yang pertama kali ditimbang. Kemudian pipihkan dulu, buang angin, lalu rounding hingga bulat mulus. Untuk bagian bawah roti bisa dicubit-cubit, rapatkan agar saat di-proofing nanti tidak robek atau pecah. Dan selanjutnya susun satu persatu di dalam loyang roti yang sudah dironding. Untuk loyang bagian alas bisa diolesi dengan margarin tipis-tipis agar tidak lengket. Nah, selanjutnya istirahatkan selama 1 jam hingga mengembang 2 kali. Ini dia adonan roti yang sudah di-proofing selama 1 jam dan siap untuk di oven. Di sini aku menggunakan oven tangkring, oven di suhu 160 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api sedang. Dan lubang bagian atas oven ditutup. Jangan lupa ya, untuk loyang di menit ke-10 bisa diputar, tukar posisi dari bawah ke atas atau sebaliknya agar roti matang merata. Setelah roti matang dalam keadaan panas-panas, bisa dioles dengan sedikit margarin atau bisa juga di skip ya cara ini. Nah, selanjutnya keluarkan roti dari loyang, dinginkan di atas cooling rack seperti ini. Karena kalau kita dinginkan di dalam loyang, loyang ini akan sedikit berair dan rotinya akan menjadi lembab. Tahap selanjutnya, roti sudah dibagi menjadi 4 bagian dan ditaruh di mika seperti ini. Kemudian lubangi bagian tengah roti dengan sumpit ditusuk hingga ke bagian samping-samping roti. Tujuannya agar diplomat krim yang masuk lebih banyak saat diisi nanti. Lanjut lagi, isi roti dengan diplomat krim vanila yang tadi di awal sudah dibuat, isi sampai penuh ya. Nah, selanjutnya aku beri buttercream, kemudian buttercream ini bisa diratakan ke bagian atas dan samping-samping roti. Nah, karena roti ini akan dijual besok pagi, jadi selanjutnya roti ini mau aku simpan dulu di dalam kulkas semalaman dan besok baru bisa ditaburi dengan susu bubuk dan juga gula halus atau gula donat. Karena pesanannya itu 2 roti yang berbeda, yaitu rasa vanila dan coklat, maka pada hari yang sama aku buat juga roti coklat. Nah, yang pertama aku siapkan wadah dan mixer, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini masih menggunakan tepung cakra kembar yang curah. Lalu ada 35 gram gula pasir, 25 gram coklat bubuk, ada juga 4 gram ragi instan. Kemudian bahan kering ini di mixer hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur dan 135 ml susu cair full cream. Nah, untuk kedua bahan ini wajib banget ya keluar dari kulkas, mixer hingga setengah kalis. Kemudian masukkan 20 gram margarin dan 1/4 sendok teh garam. Ini dimixer terus hingga kalis elastis. Dan setelah adonan roti sudah kalis elastis, tandanya bisa diambil sedikit adonan, rentangkan dengan jari. Nah, kalau tidak sobek lagi, maka adonan roti ini sudah kalis. Selanjutnya, istirahatkan adonan roti selama kurang lebih 10 menit, tutup dengan kain bersih. Lanjut lagi, setelah 10 menit diistirahatkan, adonan ini akan terlihat lentur. Kemudian bagi dan timbang masing-masing itu 30 gram atau bisa sesuai selera teman-teman di sini ya. Caranya masih sama seperti roti yang biasa kita buat pada umumnya. Dan selanjutnya rounding hingga bulat mulus, kemudian susun satu persatu di atas loyang.
Tahap selanjutnya, istirahatkan adonan roti selama 1 jam hingga mengembang 2 kali. Nah, ini dia roti yang sudah di-proofing selama 1 jam, siap untuk di oven. Sama seperti roti yang pertama, ini di oven di suhu 160 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api sedang. Kemudian setelah matang dan dalam keadaan panas-panas, bisa dioles dengan sedikit margarin. Nah, selanjutnya buat lubang di bagian tengah roti untuk nanti diisi dengan diplomat cream. Karena sisa diplomat cream yang tadi di awal masih banyak ya. Jadi untuk rasa coklat ini hanya aku tambahkan dengan 1 bungkus coklatos coklat. Ini juga untuk menghemat budget tapi rasanya tetap coklat banget. Tahap selanjutnya aku taruh di atas mika yang dialas dengan kertas tulis seperti ini. Untuk ukuran mika ini 13 kali 10 cm dan tingginya itu 4 cm. Kemudian beri buttercream di bagian permukaan roti, lalu ratakan. Sama seperti roti yang pertama, setelah diberi buttercream, roti ini aku simpan semalaman di dalam kulkas. Dan ini dia keesokan paginya roti baru ditaburi dengan susu bubuk dan selanjutnya ditaburi juga dengan gula halus atau gula donat. Nah, yang pertama ini aku taburi dengan susu bubuk. Selanjutnya yang kedua ini aku taburi dengan gula halus atau gula donat. Dan untuk rasa coklat, aku beri bubuk coklat sedikit saja sebagai pembeda untuk rasa di dalamnya. Jadi, dua resep ini aku mendapatkan 10 mika dengan 4 roti yang super gendut dan montok-montok. Nah, untuk kalian mungkin kalau mau untung lagi, berat dough ini bisa dikurangi menjadi 25 gram. Nah, untuk harga jualnya di sini aku jual 10.000 per mika dengan modal 50.000 dikemas cantik seperti ini. Alhamdulillah milk bun Thailand ini laris manis dalam hitungan menit langsung habis. Jajanan viral yang masih digemari sampai hari ini. Di akhir video aku sertakan juga foto-foto saat anak aku jualan di sekolah. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.